Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang uang dan ekonomi Islam. Pertama, kita akan membahas tentang uang. Ini penting ya, supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih bermakna dan berkah. Oke, kamu punya uang kan? Kamu tahu sejarah uang kamu. Uang yang kamu pegang sekarang itu tidak secara langsung berbentuk seperti apa yang ada pada saat ini, melainkan telah mengalami evolusi. Pada awalnya, transaksi itu menggunakan mekanisme barter. Tapi lambat laun, seiring dengan peningkatan kompleksitas, taraf hidup manusia, serta kebutuhan antar manusia yang tentu tidak bisa dicocokkan, proses pertukaran barang ini pun semakin sulit dilakukan, sehingga penerapan barter tidak lagi efektif. Maka dari itu, manusia berpikir untuk mengadakan sebuah alat khusus yang digunakan untuk bertransaksi. Inilah yang disebut dengan uang. Dalam pandangan Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas. Jadi, uang tidak dapat diperdagangkan ya. Menurut Al-Ghazali, memperdagangkan uang berarti memenjarakan uang, karena tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar. Uang dalam Islam bukan hanya sekadar alat untuk melakukan transaksi, tetapi juga memiliki peran yang lebih besar dalam menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan kebajikan. Uang harus digunakan untuk tujuan yang halal dan produktif, menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti riba dan penipuan, serta berfokus pada pembagian kekayaan yang adil melalui kewajiban zakat dan sedekah. Sistem ekonomi Islam menekankan penggunaan uang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kehidupan yang lebih baik, baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dampak kebijakan moneter dengan bunga. Distribusi kekayaan yang tidak adil. Sistem berbasis bunga cenderung memperkaya segelintir individu atau institusi yang memiliki modal besar, sementara mereka yang kurang mampu justru terbebani oleh utang. Sistem bunga lebih fokus pada keuntungan dari pinjaman, tanpa melihat hasil produktivitas usaha yang dibiayai. Dalam ekonomi Islam, pembiayaan harus berbasis kemitraan, seperti mudharabah bagi hasil, atau musyarakah kerjasama modal, yang mendukung kegiatan produktif. Selain itu, bunga berdampak pada kesenjangan sosial antara peminjam dan pemberi pinjaman. Sistem bunga dapat memicu konflik sosial karena menambah kesenjangan antara kaya dan miskin. Dalam Islam, sistem keuangan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni sosial. Islam dengan tegas melarang riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 275-276, disebutkan bahwa Allah menghalalkan perdagangan, jual beli, tetapi mengharamkan riba. Menggunakan sistem bunga dianggap dosa besar yang berimplikasi pada kehidupan dunia dan akhirat. Kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam berbeda dengan kebijakan konvensional karena menekankan prinsip syariah, keadilan, dan keseimbangan. Instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, qard hasan, dan sistem berbagi keuntungan menjadi solusi alternatif untuk menggantikan sistem bunga. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter dirancang untuk menciptakan stabilitas harga dan mencegah inflasi berlebihan. Inflasi yang tidak terkendali merugikan daya beli masyarakat, khususnya golongan berpenghasilan rendah, dan dapat mengganggu keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Islam menekankan pada mekanisme yang menjaga stabilitas nilai uang dan mendorong keseimbangan antara jumlah uang beredar dan aktivitas ekonomi real. Di contoh kasus kali ini, kita akan membahas salah satu topik ekonomi yang menarik sekaligus penuh tantangan, yaitu tentang krisis ekonomi di Venezuela. Kita akan melihat penyebab krisis ini, dampaknya pada masyarakat, dan mencoba memahami bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi potensial. Yuk, simak sampai habis.
Venezuela adalah negara yang sangat bergantung pada minyak, di mana lebih dari 90% pendapatan negara berasal dari sektor ini. Namun, saat harga minyak global anjlok, ekonomi Venezuela langsung terpuruk. Hyperinflasi ekstrim. Ini mengakibatkan daya beli masyarakat turun drastis. Penurunan produk domestik bruto mencerminkan kontraksi ekonomi yang sangat tajam. Krisis kemanusiaan, jutaan orang kekurangan makanan, obat-obatan, dan layanan dasar. Tingkat pengangguran yang tinggi, penurunan nilai mata uang Bolivar, hingga banyak warga beralih menggunakan dolar Amerika Serikat. Kita akan melihat bagaimana krisis ini terjadi, dampaknya pada masyarakat, dan bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk masalah yang kompleks ini. Mari kita mulai. Penyebab krisis ekonomi di Venezuela antara lain: ketergantungan pada minyak. Ekonomi Venezuela sangat bergantung pada ekspor minyak, yang menyumbang lebih dari 90% pendapatan negara. Ketika harga minyak dunia turun, pendapatan pemerintah menyusut drastis, mengakibatkan defisit anggaran dan krisis likuiditas. Kebijakan ekonomi yang buruk, kebijakan pemerintah yang tidak efektif, dan korupsi sistematis telah mengakibatkan pengelolaan sumber daya yang buruk. Banyak program sosial yang tidak berjalan optimal, dan investasi dalam infrastruktur menjadi terabaikan. Sanksi internasional. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, memperburuk keadaan. Sanksi ini membatasi akses Venezuela ke pasar internasional dan mempersulit impor barang-barang penting. Krisis politik. Ketidakstabilan politik dan konflik internal yang berkepanjangan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Perpecahan dalam pemerintahan dan protes massal telah menciptakan ketidakpastian yang menghalangi investasi dan reformasi. Prinsip ekonomi Islam menawarkan solusi efektif menghadapi krisis melalui redistribusi kekayaan, moralitas dalam bisnis, dan diversifikasi ekonomi. Pendekatan ini menciptakan sistem yang adil, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Solusi potensial. Dalam membangun sistem ekonomi yang kuat dan berkeadilan, kita membutuhkan strategi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diversifikasi ekonomi. Kunci pertama adalah diversifikasi ekonomi. Dengan mendorong sektor real dan memanfaatkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, kita dapat menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mendorong stabilitas moneter. Stabilitas moneter menjadi fondasi penting. Larangan terhadap riba dan penggunaan mata uang berbasis nilai adalah langkah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil. Distribusi kekayaan yang adil. Distribusi kekayaan yang merata juga menjadi fokus utama. Dengan zakat dan wakaf, serta pelarangan penimbunan kekayaan, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintahan yang adil. Tidak kalah pentingnya, pemerintahan yang adil adalah pilar utama. Mengatasi korupsi dan memastikan keadilan sosial menjadi prioritas demi kesejahteraan bersama. Solusi jangka panjang. Untuk menghadapi tantangan masa depan, kita perlu mengembangkan sumber daya manusia dan menjalin kerjasama internasional yang kuat. Prinsip keberlanjutan. Dan akhirnya, keberlanjutan menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Dengan etika bisnis dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak, kita menjaga harmoni antara ekonomi dan lingkungan. Bersama, mari wujudkan sistem yang adil, stabil, dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa negara telah menunjukkan bagaimana pemulihan ekonomi bisa dicapai. Dari semua ini kita bisa melihat bahwa krisis ekonomi di Venezuela adalah hasil dari kombinasi kebijakan yang buruk, ketergantungan yang tinggi pada minyak, dan ketidakstabilan politik. Namun, dengan menerapkan prinsip-prinsip dari ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, tanggung jawab kolektif, dan diversifikasi ekonomi, Venezuela memiliki peluang untuk memulihkan ekonominya dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jika Anda merasa video ini informatif, jangan lupa untuk like dan share. Sampai jumpa di video lainnya. Dio.